sudah dada duluan. Selamat hari Minggu, Rio. Kemudian ada selamat pagi Bu Guru Marta. Ya. Selamat Putus-putus, pagi. Dek. Mas Eksa dan Mas Binar, selamat pagi. Lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Kakak Kesia dan Jeremy. Selamat hari Minggu, lambaikan tangannya. Ya. Dan satu ada teman kita yang baru ini. Selamat pagi Abang Pascal dan Salina. Lambaikan tangannya. Nah, salam kenal semuanya juga lambaikan tangannya ke Abang Pascal dan Kakak Salina ya. Ya, puji Tuhan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, Bu Guru akan menampilkan video yang minggu lalu, kreativitas yang minggu lalu. Kita simak dulu ya anak-anak. Shalom teman-teman dan Bu. Ini ayat hafalan hari ini ya. Roma 10 ayat 11. Karena kita suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan berkati, selamat hari Minggu. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dadah. 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Terima kasih teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman dan semuanya. Saya mau menghafalkan kitab suci. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Valerina akan membacakan kitab suci Roma 10 ayat 11. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Terima kasih. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mau buat kreativitas sekolah minggu. Karena kitab suci berkata, Kita lupa terus mau beli murah aja loh. Kakinya ini. dan dipermalukan. Sama teman-teman. Mati, dadah. Oke, puji Tuhan ya. Beri kemuliaan buat teman-teman, buat anak-anak semua. Tadi ya udah pada hafal ayat firman Tuhan ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, katanya gitu ya. Jadi kita bersyukur, kita percaya bahwa kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Oke, kita kedatangan yang baru datang ini, kita sapa dulu ya. Selamat hari Minggu, Faro. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita dada-dada semua sama Ade Alvaro. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu.
Oke. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Udah semangat belum? Semangat. Ya, siapa yang belum makan? Siapa yang belum sarapan? Udah semua ya, jadi biar semangat, biar kuat, kita bangkit berdiri ya anak-anak semua. Bangkit berdiri, ayo. Kita mau bersemangat memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita pujikan ini ya lagu yang pernah Bu Guru bawakan dulu. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Ya gitu ya. Nanti apa ya, bunyikanlah musiknya apa aja yuk, trompet. Ya, boleh kalau yang ada punya alat musiknya di rumah bisa diambil. Terus trompet, apalagi gitar. Oh ya tuh kayak gaya kayak Kakak Kezia tuh trompetnya gitu bunyinya. Gimana Kak Kezia, tunjukin gayanya. Wah, sudah lari-lari ke sana kemari. Gini ya katanya tadi, bunyikanlah trompetnya. Tet tet teret tet 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 teret tet tet. Coba Abang Shalom ikut gimana? Gini, trompet. Gitu tangannya ya, tet tet teret tet tet gitu ya. Habis itu bunyikanlah apalagi ya, gitar. Ya, gitu ya gayanya ya. Bunyikanlah gitarnya. Jreng jeng jereng jeng 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 jereng jeng jeng ya gitu ya. Habis itu trompet, gitar, apalagi piano. Biasanya Mas Eksa nih yang suka main piano ya. Bunyikanlah pianonya. Ting ting tiring ting 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 tiring ting ting. Tuh Kakak Kesia sudah bawa gitarnya tuh ya. Boleh keluarkan alat musiknya yang lain. Terus apa lagi? Gitar, piano, trompet, drum biasanya. Adik saya kemarin biasanya bawa drum. Jadi bunyikanlah drumnya. Drum dum 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 gitu ya anak-anak ya. Oke, kita akan puji Tuhan, kita pujikan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, bersukacita, bertepuk tangan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan. Kita ulang dari awal, mari kawan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan. Mari kawan, kita sekarang bunyikan trompetnya. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikan trompetnya. Bunyikanlah
bunyikanlah trompetnya. Tetet teret tetet, tetet teret tetet. Bunyikanlah drumnya, bunyikanlah drumnya. Dung dung durum dum dum, dum dum durum dum dum. Sekali lagi mari kawan. Itu ada pianika juga ya, kita bunyikan dulu. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikan musiknya, bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Yeay, kita puji Tuhan ya. Oke, sudah keluar semuanya ya gitarnya. Tadi Ibu Guru lihat ya, ada pianikanya. Itu ada Faro tuh, ada bunyinya juga tuh, kecrek-kecrek itu, yang dipegang di tangannya itu. Ya, semua memuji Tuhan ya hari ini ya. Oke. Sebelum memulai lanjut lagu berikutnya, Bu Guru punya permainan. Nah, ini perlu didampingi oleh orang dewasa. Ya, jadi nanti Bu Guru gini, ada satu pertanyaan, nanti Bu Guru akan menceritakan sebuah benda. Jadi nanti adik-adik, anak-anakku semua diambil barangnya ya. Itu barangnya berupa apa ya, kayak gitu. Tapi syaratnya harus tutup mata. Nanti mama atau papanya yang mengarahkan untuk ambil barangnya. Misalnya gini, aku adalah sebuah benda. Aku misalnya dipakai untuk alas kaki, misalnya gitu. Langsung cepet-cepet ambil sandalnya tapi matanya merem. Jadi papa mamanya yang harus mendampingi, atau siapa yang di sebelah mendampingi, siapa yang duluan nanti tunjukin di kamera, dinyalain, boleh di kamera. Terus boleh dibuka juga mute-nya. Ini Bu Guru saya dapat, kayak gitu ya. Tapi syaratnya gitu, harus tutup mata. Mama atau papanya atau orang dewasa yang di sebelahnya harus mendampingi, mengarahkan kemana ngambilnya, kayak gitu ya. Barang-barangnya yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar di dalam rumah kita, di rumah kita ya. Oke, siap anak-anak? Siap? Nah, Bu Guru percaya pasti anak Tuhan hebat-hebat, anak Tuhan jujur. Jadi matanya benar-benar harus ditutup. Ya, oke ya. Pertanyaan nomor 1, Bu Guru melihat catatan dulu ya. Nah, pertama, tutup matanya ya semua ya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku biasanya persegi, kotak atau persegi. Bayangkan dulu apa ya kira-kira itu barangnya ya. Terus yang ketiga, kata kuncinya biasanya aku digunakan untuk menulis dan membaca. Yang bentuknya kotak biasanya dibaca atau ditulis. Boleh? Boleh. Ada yang mau bisa menunjukkan? Iya, siapa itu? Jeremy, coba disebut. Barang apa itu, dibuka mikrofonnya? Ini adalah buku. Belum. Kan. Sudah, Jeremy buku ya. Benar nggak kita gambarnya? Ini adalah buku. Yeay, 100 buat Jeremy. Oke, jangan kalah teman-teman yang lain. Semua barangnya ada di dalam rumah kita, ya.
Oke. Yang kedua, tutup matanya lagi ya. Aku adalah sebuah benda. Benda lagi diingat, banyak ya benda di dalam rumah kita ya. Yang kedua, aku terus berputar sepanjang waktu. Yang ketiga, aku bisa diletakkan di dinding, di meja, ataupun di lengan. Siapa yang bisa? Saya. Oh, Shalom. Apa barangnya? Mana barangnya? Mana barangnya? Oh, itu. Di tangan Papa juga ada. Ya, benar. Tepuk tangan semuanya. Bentuknya adalah jam tangan. Ya, itu jam, boleh jam tangan, jam dinding, jam meja ya. Kalau itu gambarnya di jam meja ya. Oke, berikutnya. Ayo semangat, masih banyak ini. Yang ketiga, aku adalah sebuah benda. Yang kedua, kata kunci yang kedua, aku adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Yang ketiga, aku berfungsi untuk menutup tubuh. Ayo, siapa yang bisa? Mana? Baju Bu Guru. Sama papa, mamanya? Apa tadi? Baju Bu Guru. Mana barangnya? Baju. Barangnya mana? Bu Guru kita lihat. Mana? Sudah, bajunya sendiri. Bajunya harusnya dia jangan baju yang itu, baju yang lain. Jangan yang di badan. Ya sudah. Oke. Dua lagi ya. Ini benar-benar harus didampingi oleh orang dewasa ya, harus merem, diambil barangnya ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, maksudnya yang keempat. Aku adalah sebuah benda. Aku sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Apa ya kira-kira ya? Sudah bisa dibayangkan kata kunci yang terakhir? Biasanya aku berbentuk cairan berwarna putih. Eke? Susu. Ya, mana barangnya, ada enggak? Ada? Ada, hebat. Tepuk tangan semua. Tadi ngambilnya ditemanin mama enggak? Atau ngambil sendiri? Merem sendiri. Nah, harusnya nggak boleh, harus didampingi. Sekali lagi terakhir ya, nggak boleh ambil sendiri, harus diarahkan sama orang dewasa. Ya, terakhir ini benar-benar harus didampingi ya. Terakhir, aku adalah bagian dari mudah banget nantinya. Bagian dari makhluk hidup, tanaman. Nah, sudah mulai ke arah tanaman, di mana tanamanku berada. Aku diperlukan untuk proses fotosintesis. Biasanya aku berwarna hijau. Nih, tunjukin. Bilang. Tanaman. Tadi dia, ya benar. Di bawah kata namanya yang besar itu. Wah, luar biasa. Tadi dianterin mama enggak? Ya, benar ya. Dianterin mama. Bu Guru percaya pasti anak-anak Tuhan jujur semua. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tepuk tangan hebat buat anak-anak yang hebat.
Yes. Jadi ini permainannya ada artinya, berhubungan dengan firman Tuhan kita hari ini. Tadi anak-anak ini nggak beneran merem nggak pas ngambil tadi? Anu ya, kalau kita merem terus kita disuruh cari apa tadi ya? Cari daun. Susah ya. Pasti kita merem-merem meraba-raba gitu ya, mencari susu tadi di mana, nyari apa tadi buku gitu ya, merem. Makanya tadi Bu Guru bilang ada yang harus mendampingi. Nah, begitu juga kita nggak enak ya, baru berapa menit aja merem gitu ya, disuruh nyari barang, nggak bisa ya, nggak bisa lihat kita ya, jadi kayak kesusahan sekali ya. Jadi sama juga dengan hidup kita. Kalau kita belum bertobat, hidup kita itu seperti gelap gitu ya, kita nggak bisa lihat apa-apa, semua itu terasa gelap. Tapi kita perlu Tuhan ya untuk membuat mata hati kita bercahaya, kita bertobat, kita terima Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu yang membuat mata hati kita terang. Jadi kita bisa melihat segala sesuatunya, melihat kehidupan yang kekal, melihat keselamatan. Seperti itu jadi tadi intinya. Begitu juga dengan firman Tuhan kali ini tentang Saulus atau Paulus. Dia sempat buta loh matanya, kenapa ya? Nanti kita dengarkan firman Tuhannya. Sebelum itu kita bangkit berdiri anak-anak. Kita pujikan, ada lagu baru. Mungkin sudah ada beberapa anak-anak yang sering dengar. Lagunya bahasa Inggris, nggak apa-apa ya, kita belajar bahasa Inggris ya anak-anak ya. Judulnya Open the Eyes of My Heart. Jadi buka mata hatiku ya, sama kayak permainan kita tadi, kita akan sulit sekali kalau kita nggak bisa melihat kebenaran kayak gitu ya. Semua dunia terasa gelap, semua dunia terasa hitam. Tetapi ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan buka mata hatiku biar aku bisa memandang Tuhan gitu ya. Bu Guru ajarin dulu ya lagunya ya, pelan-pelan. Ini mungkin ada yang belum pernah dengar dan lagu bahasa Inggris kita belajar ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Ya, itu artinya buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku biar aku bisa memandangmu, gitu ya artinya ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Refnya, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love in singing glory, holy, 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 holy. I want to see you. Ada teksnya ya. Jadi limpahkan kekuatanmu Tuhan, curahkan kekuatanmu, curahkan kasihmu, biar aku melihat kudus Engkau Tuhan, dan aku bisa memandangmu Tuhan. Gitu ya lagunya ya. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Boleh sambil lihat teksnya. Kita bangkit berdiri. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sekali lagi, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes
to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 to sing you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 to sing you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Ya, sudah terbuka mata hatinya? Terbuka matanya sudah ya. Ya, kita bersyukur ya kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang membuat kita bisa melihat nggak cuman melihat dunia ini saja, tapi melihat bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Ya, jadi ketika seperti Bu Guru ceritakan tadi, ketika kita belum terima Tuhan Yesus, hidup kita tuh seperti gelap tadi, seperti kalau kita tutup mata terus kita disuruh cari barang tadi. Hidup kita begitu gelap, begitu bingung ya, nggak bisa mau kemana nih, mau ngambil sesuatu tadi bingung. Tapi bersyukur ada Tuhan yang menyelamatkan hidup kita sehingga kita bisa melihat terang, kita bisa melihat kebenaran Tuhan ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita ya anak-anak. Kita mau teduhkan hati kita mau tutup mata kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan, hidup bagiku adalah Yesus. Hidup bagiku adalah Yesus, Dia harapan dan tujuanku.
menerima. Aku telah menerima Yesus jadi ciptaan baru, diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus. Yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Yesus. Kita katakan dengan sepenuh hati, kita pujikan, hidup bagiku adalah Yesus. Hidup bagiku adalah Yesus. Dia harapan dan tujuanku. Ku ingin bertumbuh, bertambah teguh, diubah dan dibentuk dalam Yesus. Aku telah menerima, aku telah menerima Yesus jadi ciptaan baru, diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus. Yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Yesus. Aku telah menerima, aku telah menerima Yesus jadi ciptaan baru, diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus. Yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Yesus. Aku telah menerima, aku telah menerima Yesus jadi ciptaan baru, diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus. Yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Yesus. Karena bagiku hidup adalah Yesus. Karena bagiku hidup adalah Yesus. Oh, haleluya. Hidupku hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, Kau selamatkan hidup kami. Kau yang selamatkan Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah, kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan.
ketika kami belum menerima Engkau Tuhan, ketika belum ada Tuhan Yesus di dalam hati kami, maka hidup kami terasa arah tujuan kami Tuhan. Kami mungkin menjadi anak-anak yang tidak taat, kami menjadi anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran Tuhan. Mungkin kami menjadi anak yang nakal Tuhan, tidak mau mendengarkan perkataan orang tua kami Tuhan. Tetapi kami bersyukur ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, ketika Tuhan membuka mata hati kami, maka hidup kami menjadi terang benderang, hidup kami Tuhan cerah Tuhan, hidup kami Tuhan, benar-benar kami melihat Tuhan sukacita Tuhan, sebab kami tahu ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab bagi kami hidup itu adalah Yesus sendiri Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami, buat setiap anak-anak Tuhan, agar bisa duduk tertib Tuhan, mendengarkan Tuhan. Tuhan berikan hati yang subur Tuhan, telinga seorang murid Tuhan, sehingga bisa mendengar dan firman Tuhan itu bisa ditaruh di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan firman itu siap bertumbuh Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa buat Bu Guru Nana Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar hanya firman Tuhan yang murni saja, yang benar Tuhan, yang disampaikan Tuhan. Dan kami terima dengan bahasa yang lemah lembut dan bisa kami mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Bu Guru Nana. Shalom adik-adik, terima kasih Tante Karis. Apa kabar nih hari ini? Kabar baik, dahsyat, luar biasa karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Luar biasa, yes, yes, yes. Siap menerima firman Tuhan adik-adik? Tadi kita sudah memuji Tuhan ya, kita sudah main game. Seru banget ya gamenya ya. Sampai tadi harus lari keluar, cari daun, tapi matanya ditutup. Wow, untung Jeremy nggak jatuh loh Tante. Tante ini makanya harus dibimbing kalau pas matanya ditutup. Adik-adik jangan coba-coba ya matanya ditutup terus pergi kemana sendirian. Jangan ya, nanti nabrak-nabrak, nanti jatuh. Oke, nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tante Tika kita Hilang Tante. Budenya nggak ada. Ya, tunggu sebentar ya. ya Dek. Oh, untuk Bu Guru Nana masuk lagi. Mantap. Bentar ya. Tunggu sebentar ya anak-anak ya. Bu Guru Nana masuk lagi dia. Nah, itu. Nah, tiba-tiba ini. Mantap. Oke. Jeremy. Bentar ya. Jadi kan dibuka-buka dulu ya Dek ya. Mama mau dengerin firman ya Dek ya. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini dari judulnya Bejana Pilihan Allah. Adik-adik tahu nggak bejana itu apa sih? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Bergema bentar ya. Cek. Oke.
Siapa yang tahu bejana tadi? Ya, bejana itu adalah kalau adik-adik pernah lihat, itu kayak guci. Pernah lihat guci belum adik-adik? Pernah. Pernah. Guci itu kayak apa, Abang Jeremy? Nggak tahu sih. Siapa yang pernah lihat guci? Tempat bunga, tempat vas bunga itu nah. Nah, itu bejana, bejana. Cek. Kedengaran nggak, Tante? Kalau Putus ya? Apa mama ya? Deo itu Oh iya, kedengeran ya. Ini kok HP Tante agak ini bermasalah. Oh yes, oke, thank you. Nah, bejana pilihan Allah. Sebelumnya, slide Tante Tika. Yes, ini Kisah 9 ayat 1 sampai 9. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Ada yang bawa kitab suci? Ada yang bawa Alkitab? Oke. Kisah 9 ayat 1 sampai 9. Minta tolong Mas Eksa membaca ya. Bisa? Berapa ayat? Ayat 1 sampai 9, 2 ayat ya. Ayat 1 dan 2 dulu Mas Eksa. Kisah 9 ayat 1 sampai 9 buat Mas Eksa, ayat 1 dan 2 ya. 1, 2, 3. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Saulus bertobat. Sementara itu berkorbar-korbar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap iman besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yes. Ayat 3 dan 4. Siapa ya yang bisa membaca ya? Kakak Kisya, silahkan Kakak Kisya. Baca keras ya, pintar. Ayat 3 dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Apakah engkau menganiaya aku? Sekarang ayat 5 dan 6. Silahkan Mas Deo. Mas Deo. Ya, Mas Deo. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kuaniaya. Oh, aniaya. Ayat 6, Bintar. Ayat 6, Mas Deo. Ada. Lanjut ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke, ayat 7 dan 8, Mas Ekel. Abang Ekel, silahkan. 7 dan 8 ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Yes. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ya, ayat 9 dan 10, Mas, kita lanjutkan 1 sampai 20 aja ya, sudah pintar-pintar membaca ya.
9 dan 10 silakan Abang Shalom. Silakan. Sudah bisa ya? Lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Yes, ayat 11 dan 12 Mas Binar. Sebelas dan 12 Mas Binar silakan. Mari pergilah bernama dan carilah di rumah seorang dari yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, ayat 12. Dalam suatu penglihatan melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam menumpangkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi. Ya, dapat melihat lagi. Oke, ayat 13, 14 silakan Kakak Valerina. Valeri. 13-14 ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. 14 dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Oke, ayat 15 Tante ya. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, hari ini kita belajar tentang, 19b belum ya? Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 20, ayat terakhir. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, hari ini adik-adik kita belajar tentang kisah seorang Paulus. Waktu itu, nah ini ada gambarnya ini, Paulus. Ini kira-kira orangnya ini lagi marah, lagi apa ya? Kira-kira siapa yang bisa nebak nih? Lagi marah kah? Lagi menyapa orang kah? Atau lagi apa nih kalau bentuknya begitu? Begitu. Nah, ini
Tapi ada orang jahat, dia tidak suka sama orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan. Nah, waktu itu ada seorang tokoh namanya Paulus. Dia sangat benci Saulus. Dia sangat benci kepada anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada orang yang lagi ibadah, dia langsung pukulin kayak gitu adik-adik. Nah, yuk lanjut slide. Slide Tante Tika. Yes. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, laki-laki dan perempuan. Kalau sudah ketangkap, tuh ada seorang perempuan ditangkap, terus bahkan dimasukkan ke penjara. Kalau adik-adik ingat 2 minggu yang lalu Tante Karissa kan belajar tentang Stefanus. Nah, itu salah satu yang membawa Stefanus dirajam batu, itu salah satunya adalah Saulus juga. Dia yang apa ya istilahnya, yang memprovokatori. Provokator tahu nggak ya? Istilahnya itu yang mengajak teman-teman, udah itu orang berdosa, itu orang yang percaya Yesus gitu ya. Ayo pukulin. Sampai bahkan pada waktu itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai mati adik-adik. Nah, salah satu tokoh yang menyiksa yaitu ini, salah satunya adalah Saulus. Slide, ganti gambar. Nah, pada waktu itu si Saulus dia mau nih lebih lagi nih mengancam orang-orang yang cinta Tuhan itu. Dia pergi ke daerah Damsik itu. Dia mau membunuh tuh banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia terus tiba-tiba di tengah jalan suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsik, ada sinar terang muncul deh adik-adik, dan dia rebah ke tanah. Jadi terang sekali gitu, kayak kalau kita lihat matahari di jam 12 siang itu, kira-kira kalau kita lihat pas sinar itu, kira-kira kita silau nggak? Kita nggak tahan ya lihat sinar ya. Slide Tante Tika. Dan selain sinar, ada juga suara. Ada suara bertanya, "Oh, Saulus." Ya, kira-kira begitu ya. Kali ya. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ih, mengerikan. Tapi sosoknya itu nggak kelihatan. Kira-kira takut nggak adik-adik? Ada suara. Semisal siapa ya? Mas Binar. Oh, Binar. Tapi nggak kelihatan. Oh, shalom. Ada sinar, ada suara yang serem gitu. Kira-kira takut nggak adik-adik? Iya, takut kayak gitu ya. Nah, waktu itu Saulus tuh matanya sampai itu kaget banget. Dia sampai tanya ke temannya, kamu dengar nggak suara itu? Slide Tante Tika. Lalu Saulus, siapakah engkau? Hei, siapakah engkau? Nah, engkau yang menganiaya aku. Saulus kaget, siapa? Kayak gitu ya. Tetapi nggak tahu ya, adik-adik, mungkin waktu itu Saulus juga bingung gitu ya. Tetapi kata Saulus waktu itu apa? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu waktu itu yang bersuara seperti itu, yang bersinar seperti itu. Mungkin suaranya waktu itu menggelegar gitu ya. Ya Tuhan, siapa lagi kalau bukan Tuhan gitu ya. Terus Saulus bertanya, lalu Saulus menjawab, siapakah engkau? Tuhan, sudah bilang Tuhan waktu itu ya. Oke, slide. Nah, lalu dijawab dengan suara itu. Nah, suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Saulus langsung ingat, aku sukanya memukulin orang. Aku sukanya menyiksa orang-orang yang lagi beribadah. Aku sukanya, bahkan waktu itu adik-adik, perempuan-perempuan itu kalau lagi beribadah, semisal kita lagi komsel itu, perempuan-perempuan itu ditarik keluar untuk disiksa, bahkan sampai di penjara. Nanti kalau adik-adik ada waktu, baca ya Kisah 8 ayat 1 sampai 3. Nah, itu. Jadi dia langsung teringat akan perbuatan-perbuatan dia yang waktu itu dia menyiksa, dia memenjarakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, di tengah jalan ketemu sama si sosok Tuhan Yesus ini yang disembah oleh orang-orang Kristen. Suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kira-kira Saulus kaget nggak adik-adik?
Kaget ya. Oke, slide. Nah, tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya sambil berjalan. Nah, kayak game kita. Nah, adik-adik pernah nggak kalau lihat sinar yang terlalu terang? Boleh nanti dicoba, tapi sebentar aja ya. Nanti soalnya kalau silau sakit matanya, nggak sehat juga. Makanya kalau kalau jalan waktu siang banyak orang pakai kacamata. Buat apa? Melindungi kita dari sinar matahari. Nah, coba nanti dicoba ya. Tapi jangan lama-lama ya. Jadi kalau ada sinar matahari dilihat kayak gitu ya. Nah, itu begitu juga. Tapi habis itu mata Saulus langsung buta, adik-adik, sudah tidak bisa melihat lagi. Nanti kalau adik-adik lihat sinar yang begitu terang, sinar itu menyilaukan, mata kita itu kayak apa ya, adik-adik? Tiba-tiba malah kayak gelap gitu, nah. Malah kayak nggak bisa melihat apa-apa gitu. Bisa dicoba tapi jangan lama-lama ya. Ini ada Bu Dokter Karisa, nanti dimarah juga nih. Soalnya sinar yang terlalu terang itu bisa merusak mata. Nah, waktu itu kejadian deh, Saulus jadi buta matanya. Tiba-tiba dia tidak bisa melihat, tidak bisa gelap pokoknya. Tadi bisa kan membayangkan waktu kita game tadi, waktu kita menutup mata apa? Gelap. Nggak bisa melihat apa-apa gitu ya. Nah, tiba-tiba mata Saulus pun menjadi buta. Dia harus dituntun oleh teman-temannya untuk berjalan. Teman-temannya menuntunnya untuk berjalan. Slide. Nah, selama berapa tadi di ayat firman Tuhan? Selama 3 hari. 3 hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Nah, ini gambarnya tentang Ananias. Ananias ini adalah murid Tuhan. Murid Tuhan, yaitu lagi saat teduh waktu itu. Terus Tuhan bilang, temuilah di jalan lurus tadi ya. Kita buka dari ayat berapa tadi? Ayat 11 ya. Ayat 10 dulu ya. Kisah 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah, ini gambarnya Ananias ya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya. Ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Nah, Tuhan menemui Ananias. Katanya, pergilah ke jalan lurus tadi di rumah Yudas. Nanti kamu akan ketemu orang yang bernama Saulus. Kira-kira adik-adik, Ananias takut nggak? Karena ceritanya Saulus itu tadi orangnya kayak apa? Galak, sadis, suka menyiksa, suka mukulin orang yang lagi beribadah kepada Tuhan. Jadi si Ananias itu, Tuhan, beneran kah? Kalau orang Banjar, misal Ananias itu orang Banjar, bujuran nggak ini? Ketemu Saulus yang ekstrim gitu, yang orangnya ekstrim gitu. Wah, bujuran kah Tuhan? Waktu itu Ananias juga takut gitu ya. Tetapi apa kata Tuhan? Benar, pergilah ke sana karena Saulus itu sebenarnya meskipun dia seperti itu, dia adalah orang pilihanku, kata Tuhan. Kira-kira Ananias nurut nggak, adik-adik? Iya, nurut ya. Yuk, slide. Nah, akhirnya Ananias pun pergi. Meskipun takut hatinya, tetapi karena disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan, Ananias lembut hati. Dia pergi ke rumah Yudas tadi dan bertemulah sama si Saulus. Nah, ini gambarnya. Ketemu nih, sudah nih. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar Saulus dapat melihat lagi. Akhirnya Ananias ketemu Saulus dan didoain. Slide. Nah, akhirnya yang membuat mata Saulus tadi buta, nah, lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus melihat lagi. Nah, itu jadi kalau kisah di sini katanya Saulus itu kayaknya
ada kayak selaput yang menutup matanya, makanya dia jadi buta itu tadi ya. Nah, waktu didoakan selaputnya itu gugur adik-adik. Nah, itu tetes-tetes ya sudah keluar. Akhirnya Saulus bisa melihat lagi. Slide. Nah, akhirnya Saulus bertobat. Mungkin waktu dia buta tadi dia merenungkan kayak gitu ya, merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa yang sudah dia lakukan, dan akhirnya dia menyesal, mengakui dosanya. Nah, ini kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Nah, waktu itu waktu Saulus buta itu tadi dia juga tidak mau makan adik-adik. Dia mungkin sedih sekali ya, aduh aku kayak apa ini kalau aku buta seperti ini kayak gitu ya. Nah, ini kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Dibaptis ya sama Ananias. Nah, Saulus tinggal bersama sesudah dibaptis, Saulus tinggal bersama-sama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Jadi waktu itu dia bersekutu dulu kayak kita. Kalau kita sudah habis bertobat, kita terima Tuhan Yesus, kita dibimbing, kita pun mengikuti komsel untuk apa? Saling menguatkan. Nah, mengikuti sekolah minggu untuk saling menguatkan, mendengarkan firman Tuhan agar apa? Iman kita kepada Tuhan lebih bertumbuh lagi. Apalagi Saulus, si pertobat baru. Dulu dia orang yang sangat jahat sekali, dia sangat benci kepada Tuhan Yesus, tetapi akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus dan dia mau dibaptis, mau terima Tuhan Yesus, dan dia mau adik-adik berkumpul bersama teman-teman yang lain untuk saling menguatkan dan belajar firman Tuhan lebih lagi. Slide. Nah, akhirnya Saulus pun menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Dia menjadi orang Paulus menjadi seorang yang bersemangat untuk mengabarkan firman Tuhan. Malahan dulu sangat benci pada Tuhan Yesus, tetapi dia mengalami Tuhan dan sekarang dia malah bersaksi bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan dia. Tuhan itu yang membuka matanya, membuka mata batin, kata Tante Karis tadi, membuka mata batin ya. Itu kayak gitu. Jadi awalnya itu sangat benci kepada Tuhan Yesus. Tetapi waktu mata batinnya terbuka, dia bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia bisa melihat bahwa selama ini apa yang dilakukannya itu salah, kayak gitu ya. Slide. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Dari Saulus sebelumnya dia apa? Benci kepada pengikut Tuhan. Dia orangnya sangat pemarah. Dia suka mengancam, suka nakut-nakutin. Bahkan dia itu tadi apa? Nggak satu kota doang loh adik-adik. Dia pergi ke kota lain untuk apa? Untuk menyiksa lagi. Jadi dia pokoknya benci sekali kepada orang yang beribadah kayak gitu ya. Dia tidak hanya di satu kota, tetapi dia pergi lagi ke kota lain untuk yaitu orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia siksa kayak gitu ya. Pokoknya dia benci sekali kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi waktu Paulus itu ketemu sama Tuhan Yesus, sesudahnya apa? Dia menjadi orang yang cinta kepada Tuhan. Dia apa tadi? Dia orang yang suka berdoa. Dia orang yang suka berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang lain. Dia mungkin suka ya, kalau sekarang ya suka mengikuti komsel untuk saling menguatkan. Dia suka mendengarkan firman Tuhan mulai di sekolah minggu gitu ya. Dan dia apa? Memiliki cinta kasih. Buktinya apa? Dia pun membagikan firman Tuhan, cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang lain. Jadi dia yang dulunya suka memenjarakan orang, suka memukul orang sampai mati, dia sesudah kenal Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang penuh cinta kasih. Slide. Nah, ini namanya bejana. Siapa yang tahu bejana ini terbuat dari apa? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Buka mic. Dari tanah liat. Oke, sip.
tanah liat itu sesuatu yang kotor atau sesuatu yang bersih? Shalom. Ada yang tahu tanah liat itu sebelum jadi guci kayak gini, kira-kira dia adanya di mana? Di tanah, di bawah ya. Bahkan ada yang di sawah. Terus ada di mana lagi? Mungkin bisa di kandang-kandang binatang gitu ya. Intinya tanah liat itu biasanya diinjek-injek orang, sesuatu yang nggak mungkin dong nyimpan tanah liat itu di kamar kita. Ada yang nyimpan tanah liat di kamar? Kalau pasir sintetik yang buat mainan boleh, kadang ada yang nyimpennya di kamar. Tetapi adalah yang menyimpan tanah di kamar. Ada, kalau ada angkat tangan, pasti dimarahin mama sama papanya. Karena tanah liat itu kotor, tanah liat itu ya nggak pas kalau disimpannya di kamar. Jangankan di kamar, di dalam rumah pun pasti orang tua kita marah, itu kotor gitu ya. Slide. Nah, sebelum jadi guci yang cantik seperti ini, nih prosesnya dari tanah liat, dia dibentuk-bentuk. Siapa yang kelas 5? Kelas 5 ada pelajaran begini deh. Eka pernah bikin vas bunga dari tanah liat? Enggak. Belum pernah ya? Kelas berapa ya bikin tanah liat? Nanti suatu saat ada. Soalnya dulu tante suruh bikin begini. Nih, tanah liat, tanah dikasih air, jadi tanah liat. Terus dibentuk. Kira-kira kalau dibentuk begini-begini tuh sakit nggak Adik-adik? Kalau ibarat kita sakit ya, terus diproses slide. Nah, ini dibikin, dibentuk begitu ya. Slide. Nah, akhirnya jadi sesuatu yang cantik. Nah, kalau begini pasti bisa malah dipamer-pamerkan di kamar tamu, kalau ada tamu-tamu datang dipamerkan ya, cantik ya Adik-adik ya. Ini padahal tadi prosesnya dari tanah liat. Begitu juga hidup kita Adik-adik, anak-anak Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasa, ih, aku ini kok sih disuruh belajar terus sih sama mama. Aku ini kok kesannya itu kemarin habis UKK ya. Habis mandi langsung disuruh belajar. Habis makan disuruh belajar lagi. Nah, itu prosesnya. Biar suatu saat kita menjadi bejana-bejana cantik pilihan Tuhan. Mungkin pas belajar kita nggak seru gitu ya. Kita belajar. Di sini siapa yang suka belajar? Siapa yang nggak disuruh belajar? Kalau Jeremy, gimana Jeremy? Nah, kadang uring-uringan, ngaku sendiri Jeremy. Aku suka uring-uringan kalau suruh belajar. Kadang kita gitu ya Adik-adik. Sesuatu yang tidak kita sukai gitu ya, misal belajar. Siapa di sini yang saat teduh tiap pagi? Teratur. Dulunya Jeremy pagi, sekarang saat teduh Jeremy malam ya, Dek ya, sebelum tidur. Itu pun awalnya uring-uringan, tetapi kalau sudah terbiasa menjadi sesuatu yang kebiasaan kita. Apalagi yang tidak kita sukai tapi sebenarnya itu bagus. Apa? Membersihkan kamar tidur. Itu kan kebiasaan yang bangun tidur tuh ya enaknya ya langsung nonton TV toh mah kan seru TV-nya. Siapa yang seperti itu? Jeremy saya katanya. Gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi orang tua kita suka, ayolah diberesin dulu. Habis beresin langsung mandi. Mungkin kayak gitu ya. Padahal kita habis bangun tidur males banget dong, ya kan? Kalau langsung suruh mandi pasti males. Tetapi itu proses, hal yang mungkin tidak kita sukai, tetapi maksud orang tua kita, maksud Tuhan membentuk kita, itu untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita setiap pagi kita malas mandi, kira-kira apa?
nggak bersih dong. Gigi kita, nah bau satu. Terus gigi kita kelamaan nggak bersih, kotor. Kalau sudah kelamaan gigi kotor, nah kata Jeremy jadi orang yang terbau di dunia. Jadi kayak tanah liat terus. Tanah liat itu kan bau ya adik-adik. Nah kita nggak jadi pas, makanya kita harus ini ya kalau ditegur orang, diajak disuruh orang tua, ya ditegur orang tua, kita lembut hati itu mau, meskipun itu hari-hari ini kita kurang, mama ini masuk pagi-pagi suruh mandi, kita kayaknya uring-uringan ya, tetapi itu untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak mandi, tadi kata Jeremy jadi orang yang terbau di dunia katanya. Tapi yang paling penting kalau tidak mandi, ya pasti tidak sehat. Kulit kita bisa katalan, gigi kita karena nggak sikat gigi jadi bolong. Kalau nggak cepet-cepet mandi kan giginya jadi kotor terus, jadi bolong. Nah kalau sudah bolong, gimana? Nggak enak kan? Nggak giginya nggak sehat ya. Terus bangun pagi, kenapa sih disuruh membersihkan tempat tidur? Ya iyalah adik-adik, kalau nggak dibersihkan tempat tidur, suatu saat adik-adik besar, nanti tempat tidur itu kalau nggak dibersihin kan banyak debunya itu. Kita habis bangun tidur, habis tidur itu kan biasanya asak-asakan gitu. Nah kadang debu di situ. Kalau nggak kita bersihkan begitu, debu-debu masih nempel di situ. Siapa yang rugi sebenarnya? Adik-adik sendiri, kayak gitu ya. Terus apalagi yang tidak adik-adik sukai, misalnya sebutin Mas Deo apa yang tidak disukai tapi disuruh mamah terus, apa misalnya? Apa Mas Deo? Apa kebiasaan Mas Deo yang sebenarnya Mas Deo nggak suka tetapi disuruh mamah terus, apa misalnya? Mas Dio suka belajar. Kayak disuruh mandi juga. Nah, disuruh kayak disuruh mandi juga. Ya, disuruh habis bangun tidur, membersihkan tempat tidur, langsung mandi. Kita malas sekali ya, Mas Dio ya. Tetapi itu baik ya, itu prosesnya biar kita mempunyai kebiasaan yang baik. Dan kalau cepat mandinya ya itu tadi, kesehatannya di tubuh kita gitu ya. Terus apalagi yang tidak disukai tapi disuruh mama terus nih? Apa Shalom? Misalnya apa Shalom? Ada Shalom di sini? Disuruh apa? Yang Shalom nggak suka, tetapi disuruh mama. Terserah aja makan apa. Oh, tidak boleh pilih-pilih makanan. Soalnya biasanya adik-adik nggak suka makan sayur. Padahal makan sayur bergizi nggak? Bagus nggak buat tubuh kita? Bagus. Jadi hari ini kita belajar untuk taat kepada orang tua ya. Taat kepada Tuhan. Karena orang tua itu wakil Tuhan di dunia ini. Nah, kalau kita sudah terbiasa taat, terbiasa jadi anak baik, kita akan terbentuk menjadi seseorang yang baik juga, ya, menjadi kuci-kuci yang indah, menjadi bejana-bejana yang indah, begitu. Oke, cukup di sini ceritanya. Oke, nah ini ada ayat hafalan nih. Mazmur 34 ayat 9. Yuk dibuka dulu yuk. Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Ada di sini ya. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi kalau adik-adik nanti pas disuruh orang tua, seperti Mas Dio tadi disuruh cepat mandi, kayak gitu ya. Adik-adik langsung ingat ayat ini nih. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah sebenarnya betapa baiknya Tuhan itu. Dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi kalau adik-adik disuruh mandi nanti, oh
ini mamahku ini menyuruh aku seperti ini untuk kebaikanku kok, kayak gitu ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi nanti kalau adik-adik misal disuruh saat teduh, itu itu sebenarnya buat kebaikan kita enggak? Buat kebaikan kita, kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar ini apa itu melakukannya itu dengan yakin bahwa itu baik untuk kita, gitu ya. Dan kita harus ini kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Oke, sekian dulu cerita dari Tante ya. Untuk sebelum kita beraktivitas, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Yes, Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang tokoh Tuhan bernama Paulus, Tuhan. Betapa dia sebelum mengenal Engkau, dia menjadi seorang pribadi yang pemarah, dia menjadi seorang pribadi yang suka menyiksa orang, Tuhan. Tetapi saat Paulus itu bertemu dengan Engkau, Tuhan, dia menjadi orang yang penuh cinta kasih, Tuhan, penuh kasih kepada orang lain, Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau rindu Tuhan, untuk kami senantiasa Tuhan mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau Tuhan menurut kepada orang tua kami, karena benar kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa orang tua kami adalah perwakilan Tuhan, sehingga Tuhan saat mereka mendidik kami, mereka rindu Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan, anak-anak yang penuh cinta Tuhan di dalam hidup kami. Itu yang menjadi kerinduan kami, Yesus. Berkati anak-anak ini, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau Tuhan dengar-dengaran akan orang tua kami. Bahkan kami boleh memiliki kebiasaan untuk bersaat teduh, sehingga kami boleh dengar-dengaran apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang penurut. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Silakan ikut kreativitas ya. Shalom anak-anak. Siap ya? Bahan-bahan yang diperlukan. Siapkan kertas. Kertas yang tebal ya, yang kalau nggak ada ya nggak apa-apa, yang tipis nggak apa-apa. Yang tebal. Sudah? Pensil. Pensil, pulpen juga boleh, tapi kalau pulpen nanti salah-salah ya. Siapin setip penghapus kalau pakai pensil. Pewarna, boleh krayon, boleh pensil warna. Lem ya. Lem. Boleh double tape juga, nggak apa-apa. Udah siap semua? Gunting. Nih guntingnya. Siap semua? Kita mulai ya, anak-anak. Kertas yang lebar ini tadi, kita lipat 2. Kita lipat 2. Lipat 2 begini. Terus kita potong di sini ya. Kita bagi 2 sama rata. Yuk, dipotong. Kita potong. Jadi begini ya. Sudah?
Udah semua? Jadi 2 kertasnya. Ya. Kalau sudah diambil satunya ditaruh ya. 1 kita lipat 2 lagi begini. Ini ya. Kita lipat 2 begini. Kalau ada yang belum, iya. Kalau ada yang belum ngomong ya, soalnya Tante nggak ngelihat di monitor. Ngelihat sedikit aja gambarnya. Nih. Terus kita lipat 2 lagi. Nah, supaya sama. Sudah? Kalau sudah, kita ambil pensil. Tante pakai spidol ya, biar kalian ngelihat jelas. Pakai pensil. Bagi 2. Terus sisi sebelah kanannya kita gambar. Bentar. Tante gambar dulu ya, supaya kelihatan. Gambar apa, Bu Guru? Nah, gambar rahasia ini. Nih. Buat begini ya. Udah. Deo, sudah belum, Deo? Sudah? Sudah semua ya? Kalau sudah, kita gunting menurut polanya ya. Kita gunting ya. Mari kita gunting. Gambar apa ini ya? Jeremy penasaran ini. Nah. Sudah? Belum, Bu Guru. Ya, ditunggu. Kita menggambar seperti ini loh. Nah, kacamata. Sudahkah? Kalau sudah. Sudah jadi bentuknya. Ini bentuknya seperti nak. Ini betul nggak kayak gini? Nah, ini lapis 2 kan? Lapis 2 jangan sampai kepotong. Nih, lapis 2 begini. Terus kalau sudah kita buka di dalamnya gini. Kita buat pola kacamata di dalam sini ya, tapi kita gunting nanti. Coba sebentar. Tante kasih polanya dulu. Ulang dari pertama bisa lah. Nih.
Ini yang di dalam ya, ini yang di luar, ini yang di dalam. Kita kasih pola begini. Kita gunting menurut pola ini ya. Jadi ini nanti berlobang. Yang di dalam ini. Ngerti? Tante kasih contoh ya. Kita potong menurut polanya. Nih, jadi bolong seperti ini. Sebelahnya, sebelah sini juga kita potong ya, polanya ya. Nih, jadi begini, di dalamnya, ini di luarnya, ini di dalamnya. Siapa sudah? Yang belum ngomong ya? Belum, Ini Bu Guru. ya, ini di luarnya, ini di dalamnya. Belum, Guru. Belum. Dari awal Dari awal, soalnya. yang mana? Dari pertama. Yang pertama tadi, ada kertasnya ya. Kita gambar. Tidak, nggak ada kertasnya. Sebentar. Bu Guru potong dulu ya. Siapa yang ketinggalan? Ini kalau misalnya gini, berarti motongnya itu, ini mana gambarnya tadi? Gini kah? Ini lipat 2. Yang ketinggalan siapa? Benar. Nih, lipat 2. Seyan, kacamatanya udah jadi ya, Seyan. Terus dilipat 2 gini lagi. Terus kita gambar sisi sebelah kanannya. Sebentar ya. Yang lainnya ada yang ketinggalan nih. Nih, kita gambar pola seperti ini. Terus habis ini kita potong menurut polanya ini. Ya. Terus jadilah seperti ini. Habis itu kita gambar pola di dalamnya tadi. Di dalam sini kita gambar pola untuk dilobangi. Terus kita gunting. Terus jadi seperti ini deh. Jadi kalau kita pasang begini. Nah. Ya. Tapi belum selesai nih. Udah sampai sini. Udah dilobangi semua. Sudah. Jadi setelah kita lobangi, di depan sini juga kita gambar pola ya. Pola yang seperti ini. Guru kasih contoh. Nih, seperti ini. Gambar pola juga di sini juga di pola. Tapi kita nggak potong. Gini.
Sudah? Nah, mata yang sebelah sini kita kasih tulisan dari Saulus menjadi Paulus. Sebelah kanan ya, kita tulisi dari Saulus menjadi Paulus. Terus mata sebelah kiri kita gambarin nih cahaya. Cahaya. Nih, begini seret 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 seret. Setelah ini kita warnai. Belum. Jangan warnai dulu. Warnanya terakhir ya, Nak-nak ya. Sudah semua? Sini juga boleh digambar matahari, nggak apa-apa. Matahari kan menyilaukan mata ya. Ada cahayanya di sini nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, yang ini diletakkan. Kita ambil kertas yang satunya. Sudah ya? Sudah semua? Belum? Kakak belum? Iya. Kalau sudah diletakkan, kita ambil kertas yang satunya. Kertas yang satunya mana? Mas Binar udah selesai? Udah selesai belum? Sudah? Udah. Kalau sudah, ambil kertas yang satunya. Kertas yang satunya yang potongannya tadi ya. Ekel udah jadi? Belum. Belum? Udah belum semua? Tunjukin kertas yang satunya, yang sebelahnya yang kita potong tadi. Oke. Udah ya? Udah ya? Kita mulai ya, yang kertas satunya ya. Kita lipat dua lagi. Kita lipat dua begini lagi. Terus kita lipat ke tengah, ini yang di atas ke tengah, sama rata ya, yang di bawah juga ke atas, begini. Dah, habis itu kita tutupkan. Nah, tutup ke tengah. Nah, jadi begini ya. Ini jadi tongkat. Kita pasang lem atau double tape boleh. Kita pasang lem. Guru pakai double tape. Kasih lem di kertas ujungnya ini ya, kita kasih lem. Terus kita masukkan di sebelah kiri atau sebelah kanan boleh, di ujung sini ya. Nah, begini.
Baru habis ini kita warnai. Ini di atasnya ini ya. Warnanya terserah, tapi kalau yang di depan ini harusnya warna gelap. Kalau bingkai kacamatanya boleh warna cerah, apa-apa. Tapi di tengah-tengahnya ini gelap, melambangkan bahwa si Saulus belum kenal Tuhan di sini. Jadi dia tidak melihat kan tadi ya, dia buta. Jadi ini Saulus belum kenal Tuhan. Jadi ini cahayanya ini terserah mau cahaya warna kuning atau oranye, pokoknya yang cerah ya cahayanya ya. Karena silau. Ini bingkai kacamatanya kita warnai. Nah, seperti ini Bu Guru punya. Nih. Nah, Saulus buta karena dia ketemu sama Tuhan Yesus. Jadilah Paulus. Paulus bisa melihat karena dia ketemu Tuhan Yesus. Nah, kalian warnai, nak. Warnai begini. Ayo, 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 ayo kita warnai. Ayo, ayo. Siapa yang sudah? Belum ya? Siapa sudah? Aku sudah. Hebatnya. Siapa yang bilang? Hebatnya. Sudah. Namanya hebat saya. Disimpan dong pensilnya, nanti hilang. Sudah. Nih, punya Bu Guru yang baru diwarnai nih. Sudah. Tuh, kita lipat ke atas. Nah, bisa ngelihat kan? Ini Saulus, ini sudah jadi Paulus. Sudah anak-anak? Belum. Belum. Ditunggu atau nanti kita setelah selesai dikirim di foto ya, dikirim ya ke grup Joykit ya. Boleh? Biar nggak kelamaan kita. Oke. Ya. Ya. Nanti hasilnya dipoto. Ya, dipoto terus dikirim ke grup Joykit. Oke? Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati. Tante Karisa. Iya, biarin. Biar nanti ini. Nggak apa-apa. Nggak dilem. Lengket. Oh, Oke. anu tadi. Sudah semua ya anak-anak ya.
Nanti hasil kacamatanya ya. Nah, oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kita berdoa dulu ya, tutup matanya, kita lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini Tuhan Yesus sudah memberkati kami, sudah memberikan yang terbaik, kami bisa memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, dan kami belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari seorang tokoh Tuhan, Saulus yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubahkan dia, membuat dia bertobat Tuhan, dan menjadi Paulus Tuhan yang hidupnya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Hidupnya senantiasa Tuhan memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan di setiap tempat Tuhan. Ajar kami setiap anak-anak-Mu untuk kami mau terus dibentuk Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan, dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu bertemu lagi Tuhan dalam sekolah minggu kami minggu depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah semuanya, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Dadah Rio. Dadah Rio. Dadah Eke. Halo. Hai. Dadah Eka. Nggak kelihatan. Oh, lagi menggambar kah? Nanti selesaikan ya. Kalian nggak main sini. Nurut sama orang tua ya, biar jadi bejana yang indah. Kita keluar ya. Ini apa? Kacamata lah. Tuh, kacamata.